أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعليم والتعلم لله تعالى. أما بعد. Bukan berarti yang di atas ini paling mulia. Antum yang buat saya di atas ini. Dimuliakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ja'ahul Arabi, ketika orang Arab datang, orang Arab Badui datang kepada Nabi, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Nah, nggak ada yang tahu siapa Rasul itu, duduk sama sahabat. Nah, tidak, la yatamayyaz, tidak istimewa Nabi, artinya tidak bisa dibedakan sama Nabi. Nah, adapun zaman sekarang dinaikkanlah dia, ya itulah dia. Biar nampak kan. Allah wa'ala. Mudah-mudahan Allah terima lagi kita nih. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا والصالحين من عباده في الدارين آمين. روينا ini masih bab kaifiyat libas as-saub wal na'i wal khala'ihima. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, telah kami riwayatkan pada dua kitab sahih hadis, yaitu Al-Bukhari. I'rab dari Al-Bukhari sini adalah badal. Bukhari wa Abil Husain, dan Abu Husain yaitu laqab atau kunyah daripada Imam Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ana Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tak boleh baca Ana Aisyah ini ya, mamnu' min as-sarf. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW dulu yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi. Artinya Nabi Muhammad SAW dulu yu'jibuhu at-tayammunu. At-tayammun itu bagian kanan itu yu'jibuhu ay yufaddiluhu, mengutamakan Nabi pada Nabi. Nabi itu mengutamakan yang kanan maksudnya. Jadi lughatul hadis makna yufaddilu atau yuhibbu al-bada'a, mencintai memulai dengan kanan. Nanti dia. Fi sya'nihi kullihi, pada segala urusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulli taukid, taukid maknawi kalau dalam ilmu nahwu. Jadi termasuk juga tidur Nabi arah kanan. Nah, itu maksudnya kulli fi sya'ni kulli. Termasuk kanan tangan tidur, masuk pasar tangan kaki kiri berdoa, dan lain-lain. Karena pasar itu adalah aswa'u biqa'il ardh, tempat paling buruk muka bumi. Zaman itu, kalau yang sekarang, kemudian fi tuhurihi, dan di dalam taharahnya Nabi, ya, di dalam taharahnya juga, yaitu memulai dengan bagian kening yang kanan, bersucinya Nabi. Kemudian juga memulai dengan mandinya juga.
dengan kanan. Nah, kemudian wa tarajjulihi, dan tarajjul maknanya adalah tasrih asy-sya'r, menyikat rambut, bil mushta, dengan sisir, wadduhni, dan pakai minyak rambut. Itu dia. Jadi itu merupakan nazafah, untuk membersihkan juga termasuk sunnah. An-nazafah itu minal iman, bukan hadis, tapi perkataan masyhur. Hadis yang sahih apa? At-tuhuru syatrul iman. Hadis riwayat Muslim. Bersuci adalah bagian dari iman. Dalilnya mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi memperindah juga rambut ini bagi laki-laki adalah dengan mengecat rambut, mewarnai dengan warna merah. Jangan pula warna hitam. Apa kata Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Zubat Baci'na? Wa yahramul khidabu sya'ri bis sawad, dan haram hukumnya mewarnai rambut dengan hitam. Li rajulin wa imra'atin, bagi laki-laki dan perempuan, la lil jihad. Kalau jihad tak haram, untuk menakuti musuh. Anak masih muda waktu dah. Waktu lah. Kalau berangkat Palestina mungkin Pak. Betul ya? Ya. Oh, Gabam nggak haram dia. Ada juga fatwa. Wallahu alam, saya pun cek nih fatwa. Bagi yang udah menikah, ibu-ibu di rumah, Pak boleh Pak ya? Atau manggil abang lah ya? Abang, boleh nggak cat hitam? Terus apa kata abang tuh? Boleh. Yang membolehkan itu katanya ada fatwa, boleh pakai cat hitam bagi perempuan yang menikah. Datang pertanyaan, apa hukum orang yang mengecat rambut? Akan datang habis kajian. Panjang. Jadi wa tarajjulihi, jadi tandanya itu adalah untuk menampakkan wa husni mazhir, menampakkan apa? Bagusnya rambut Nabi. Nazafah. Dan juga harus apa? Menghilangkan al-ausakh, bagian-bagian yang kotor di rambut, termasuk kutu. Islam itu bersih. Nanti ditengok sama orang pakai peci, pakai jilbab, busuk pula rambutnya. Kena celah pula. Yang dicela apa? Pakaian kita, sama orang yang tidak tahu. Bahkan orang Muslim sendiri pun mencela jilbab. Na'udzubillah. Maka bersuci itu adalah bagian dari iman. Jadi khulasah, ringkasan dari hadis ini adalah hendaknya apa? Memulai dengan bersuci dengan yang kanan. Yang baik-baik. Nanti akan datang nih, yang ini ada nanti bagian tangan kiri ini apa gunanya? Atau tak berguna dia pula. Kan itu. Berguna nih. Ini berguna nih. Takkan pula berguna main gitar pula kanan kiri ini. Jadi Pak, nanti insya Allah di hadis ketiga ya, atau hadis kedua ya. Hadis ketiga. Ringkasannya ada di riwayat lain ya. Yang saya mutalaah tadi adalah at-tana'ul. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Cuman di sini tidak pula ditambahkan sama Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tapi beliau menukil dari Sahih Bukhari juga. Wa tana'ulihi, memakai sendal. Slipper. Itu kata orang Malaysia. Selop. Swallow. Jadi kalau pakai sarung kemarin pula ada udah bertanya ya. Itu cara makainya harus tangan kaki kanan dulu masuk ke sarung tuh. Atau masuknya dari atas. Kan gitu. Ada pula sarung model baru, ya Pak ya? Pakai celana ya. Masya Allah. Makin model, makanya ulama pun makin banyak fatwanya nih. Makin baru model tuh makin. Jadi ringkasannya adalah at-tayamun, ya, mendahulukan yang kanan, yaitu dalam thaharah, ya, masuk masjid semualah, ya. Kemudian juga dalam bersuci, ya, pakaian rapi, ya, dan lain-lain, ya, memulai dengan kanan yang baik-baik, termasuk juga yang mubah, termasuk yang mubah. Jadi di sini ada kaidah usul fikih sedikit, ya.
Ada pula yang mengatakan bahwasanya mendahulukan yang kanan ini wajib selain 4 mazhab. Jadi itu dibantah oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, ketika al-usuliyun ahli usul mengatakan bahwasanya ada kaidah seperti ini. Bayanul hadis lil mujmal ya'khudz hukum mujmal. Hukum ijmal secara keseluruhan hadis atau segala satu perkara itu diambil menjadi hukumnya ijmal. Contoh, toharo tadi. Hukum mujmal wudu dia. Berarti apa? Toharo dengan kanan hukumnya wajib kan? Betul tak? Iya. Tapi kenapa ketika mendahulukan kanan sunnah pula? Ini dia permasalahan. Apa kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i? Ini dia menjawab. Laula nuqila al-ijma' min as-sahabah. Kalau bukan perkara yang dinukil, diambil, dipindahkan dari sahabat kepada kita, wat tabi'in dan para tabi'in, wa man ba'dahum dan orang-orang setelahnya. Anna tayammuna sunnatun. Bahwasanya tayamun itu sunnah. Jadi tidak wajib. Adapun kaidah usul di sini tidak termasuk ke bab ini tadi. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, kalau tak ada perbuatan sahabat itu yang mengatakan bahwasanya tayamun sunnah dan lain-lain, maka kita bilanglah bahwasanya tayamun itu wajib. Itu ya ringkasnya. Cuman bahasa usul ini agak-agak berat ya. Itu dia. Jadi hukumnya adalah apa? Sunnah. Walaupun yang mengatakan wajib ada juga. Nah, baik. Visual nggak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ya. Qala rahimahullah ta'ala wa rawaina, dan telah kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, di dalam sunan kitab-kitab hadis dari Imam Abi Dawud Ad-Dagistani atau As-Sajistani Sajistani ya, wa ghairihi, dan selain Abu Dawud rahimahullah ta'ala, bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah juga. Qalat, dia berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna, bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan, lituhuri adalah, itu dia khabar dari kanan itu dia juga lituhuri adalah, itu dia mengerti. Lituhuri adalah untuk bersucinya tangan kanan, wa ta'amihi, dan untuk makan, dan juga untuk berkhidmat. Dia macam kita bahas kemarin kan, memberikan sama orang kanan kan. Ada kita bahas di hadis yang lalu. Nah, wa kanatil yusra, ini dia kan kita bahas tadi. Dan tangan kirinya untuk apa? Li khalaihi, untuk ke kamar mandi atau untuk buang hajat. Khala. Wa ma kana min azab, dan tangan kiri ini adalah untuk sesuatu yang dari azab. Oke. Kita bahas lughatul hadis, lughah bahasa hadis ini. Makna daripada kanatil yusra li khalaihi adalah tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah yang mulia itu, tustakhdamu, digunakan inda dukhulil khala, untuk masuk khala. Tangan kiri dan kaki kiri li qada'il hajati, dan untuk membuang hajat, menunaikan hajat. Aw inda tanzif, atau untuk membersihkan setelah qada hajat. Tangan kiri. Maksudnya istinja dan istithabah. Itu dia, istinja. Istithabah itu artinya istijmar juga bisa. Nah, makna wa makana min azab, yaitu sesuatu yang berada daripada azab, sesuatu yang kotor. Artinya sesuatu yang berkaitan bi izalatil qadarah, dengan menghilangkan sesuatu yang kotor. Wan najasah, dan najis, pakai tangan kiri. Wal umuri ghairil laiqah, dan perkara-perkara yang tidak layak. Contohnya apa? Membersihkan hidung, pakai tangan kiri. Nya pula tangan kanan. Nanti makan apa tadi? Bika Ambon. Ini ya. Jangan. Au izalatil awsakh, atau membersihkan daki-daki. Kadang kita tak tahu nih, enak pula ini 1 kilo daki. Jangan tangan kiri.
Jadi membersihkan sesuatu yang kotor, membersihkan hidung, atau membuang ingus, atau perkara-perkara yang kotor, ya, perkara yang tidak layak, ya, maka apa? Dengan tangan kiri. Adalah guna tangan kiri. Kalau nerima duit suap, Masya Allah. Gimana tuh? Tak mau lesak tangan kiri ya, boleh ya. Al-rashi wal murtashi finnar. Memang tak berdosa orang ini masuk nih. Tak ada Nabi bilang berdosa orang ini masuk. Tidak, tapi masuk dalam neraka langsung. Ar-rashi yang memberi rasuah, wal murtashi dan yang menerima suap rasuah, kilahuma finnar. Dua-dua masuk. Adapun yang dia menerima suap dengan tangan kiri, maka dia apa ya? Ini perkara mubah nih, tuan-tuan sekalian, masyayikh. Perkara yang mubah untuk menghilangkan komedo, jerawat, itu kan. Kotor kan darah, ya kan. Jadi pakai tangan kiri. Kalau untuk menerima yang haram tadi, maka tidak termasuk. Baik, khulasah, ringkasan tidak. Bahwasanya fi'lun Nabi terbagi dua, at-tayamun wa at-tayasur. Kiri kanan. Kalau dia yang kanan untuk yang baik-baik, makan, minum, memberikan sedekah, menolong orang, tangan kanan. Ada untuk yang buruk-buruk, itu dia tangan kiri, ya kan? Dan juga membersihkan sesuatu yang kotor dari tangan kiri, pada diri dia ataupun pada orang lain, gitu. Nah itu ringkasannya. Baik. Warawaina, hadis berikutnya, dan telah kami riwayatkan juga fi sunani Abi Daud, sama Sunan Abi Daud, As-Sajistani wal Baihaqi, ya, dan Imam Baihaqi. An Hafsah. Siapa Hafsah ini? Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha wa anhu. Radhiyallahu taala anha ini beliau, ya, meriwayatkan sittuna hadisan. Berapa hadis? 60 hadis. Itu ada beberapa di Bukhari, entah 6 disebutkan atau 5 disebutkan di Bukhari dan 6 di Imam Muslim. Kemudian dikumpulkan dengan sunnah-sunnah kitab-kitab sunnah, kutubut tis'ah, kutubut sittah yang lain, itu berjumlah sittuna hadisan. Ada 60 hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah dulu yaj'alu yaminahu, menjadikan tangan kanannya li ta'ami, untuk makan, wa syarabihi, dan untuk minum, wa thiyabihi, dan untuk pakaian. Makanya dalam hadis itu tak boleh makan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan tangan kiri, itu hadisnya. Kalau silap, satu pakai sumpit, satu bagi garpu. Gimana lah itu? Kalau yang model kidal itu Ustaz, dalamnya kan memang dari kecil, sudah kidal. Nah, kidal. Apa arti kidal? Kepanjang kidal, kiri dari lahir. Dari lahir. Ada yang baru tahu kidal yang kiri dari lahir. Jadi orang kiri dari lahir, maka dia harus belajar memakai yang kanan, yang baik. Itu dia. Kecuali perkara-perkara yang kita bilang tadi, yang tidak layak, ya kan? Kalau perkara-perkara mubah, misalnya kan, entah bekerja yang kita kiri tak apa, seperti itu. Adapun dia makan pula tangan kiri, tidaklah, tengok hadisnya ada. Gitu. Dan juga minum tangan kanan dalam keadaan duduk. Kalau kita tidak tengok air, lupa pula baca Bismillah itu, tidak pula baca Alhamdulillah setelah minum. Kenapa gitu pula? Minumnya pula apa? Air apa namanya itu? Wakaf. Ini iklan berat nih, bahaya gitu. Aku tahu. Baik. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Dan menjadikan tangan kanannya bagi perkara yang selain makan, minum, dan pakaian tadi. Sama hadisnya sama sebelumnya. Nah, itu mentakkidkan aja ya, mentakkidkan, menguatkan sebelumnya.
Baik, qala rahimahullah taala wa rawaina, dan kami riwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 364. Nah, itu dia. Disebutkan oleh Ustaz Azman. 2.300 lah. 2.000. Ya. 364 hadis. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri 1100. rahimahullah taala, ya. Itu juga meriwayatkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadis tentang menuntut ilmu beliau. Dulu ceritanya Abu Hurairah ini sulit hafal hadis. Lalu minta doa sama Nabi, ya Rasulullah doakan aku supaya bisa hafal hadis. Doa bikin Nabi. Nah, dengan apa? Dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menjadilah dia orang yang menghafal hadis terbanyak. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Idza labistum, apabila kalian telah memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian telah berwudu, fabda'u, maka jawab dari fa, maka mulailah bi mayaminikum, dengan kanan kalian. Perkara-perkara yang kanan, mayamin. Hadis hasan. Itu dia. Jamak dari Maimanah. Maimunah pakai waw. Maimunah. Ashabul yamin pun ada. Ashabul maimanah. Jadi hadis hasan rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Abu Abdullah Muhammad bin Zaid, yaitu Ibnu Majah, Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, di dalam bab hadis yang banyak. Wallahu a'lam bis-shawab. Ibnu Majah tadi berarti Muhammad bin Zaid, ya? Nah, Muhammad bin Zaid nama Imam Ibnu Majah. Kunyahnya Abu Abdullah. Imam Baihaqi Abu Bakar. Jadi di sini sama juga, ya. Sunnah kita memakai dengan yang kanan, kemudian juga, ya, perkara-perkara yang kita bilang, ya, hukum basmalah ini ada seperti kita jelaskan kemarin, ya. Ada 5. Itu dia. Ada wajib ketika baca Fatihah dan sholat. Ada sunnah, yaitu perkara-perkara yang kita bilang sunnah, ya, makan, ya, minum, mau tidur, mau masuk WC. Kemudian kapan makruh? Ketika perkara yang dimakruhkan. Contohnya seperti menyapu. Menyapu kan sesuatu yang kotor, itu disebut dalam kitab fikih. Atau mencabut uban. Cabut uban apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan haram? Ketika minum mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mencuri. Berarti orang-orang yang korupsi ini bismillah ada dia. Ketika. Tapi apa? Diinfakkan pula duit. Katanya ini saya berinfak, padahal duit kita juga itu. Kenapa pula sih pemerintah pula? Jauhnya. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Udah setengah jam dah. 27 menit. 20 menit lagi. Tak terasa. Alhamdulillah. Dua lembar lagi enggak terasa. Jangan. Pelan-pelan, ya. Al-ilmu yu'khadhu syai'an. Ilmu diambil sedikit dengan sedikit. Walizalik, dan begitu juga ilmu itu berkumpul seperti air hujan, setitik berkumpulnya jadilah lautan. Itu kata ulama. Allah Ta'ala bis-shawab. Yang mau nambah faedah, yang mau bertanya, tafadhol, silakan. Bismillah. Izin Sambil ya. Memang. Ya. Oh, saya mau. Itu udah. Itu dipotong.
Satu bab lagi mantap juga. Agak mantap ini. Kata mau baina min jinni wa aurati Bani Adam. Ya qulu rajul muslim idza arada an yatarahha ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa. Ada awsa zaman lah. Ha? Oh, bila satu lagi pendek satu. Tidak Ustaz, itu beda bab ya. Beda bab. Beda pembahasan, beda hukum. Oh ya, beda memang. Ini bab istinja ini. Adapun ini dari bab sunan di dalam pakai pakaian. Nah. Ada pertanyaan? Abdul. Atau nambah faedah boleh. Fawaid.